tidak paham atau kurang peka terhadap keadaan hari ini, di mana atau bahkan dia tidak tahu tentang hakikat hari raya itu sendiri. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Kasbi! Muda, berani, militan! Muda, berani, militan! Kasbi! Bara Kasbi! Siap! Yang kita ketahui pada saat ini kaum buruh kena dampak dari COVID-19, yang dimana surat edaran yang dikeluarkan kementerian tidak pernah berpihak kepada kaum buruh. Dan kita selaku kaum buruh yang merasakan dampak terkait COVID-19 ini, salah satunya menyikapi THR. Nah, selayaknya kita sebagai kaum buruh yang merasakan dari THR tersebut yang dicicil, sudah seharusnya kita menyatukan kekuatan kaum buruh untuk merebut hak-hak yang seharusnya diberikan. Gimana menurut kawan-kawan terkait hak kita yang diambil oleh pengusaha? Oke, sudah jelas kita dalam perlawanan hari ini dengan adanya COVID-19 ini, tapi tetap kita sebagai buruh harus tetap membuat taktik strategi dalam perlawanan itu sendiri. Gimana kawan-kawan Bara Kasbi sebagai barisan pelopor terkait persoalan yang terjadi saat ini? Bara Kasbi! Siap! Kasbi! Muda, berani, militan! Muda, berani, militan! Kasbi! Apa? THR dikurangi, bayarnya dicicil. Nah, itu nggak benar. Kita harus protes, kita harus melawan. Yang muda, berani, militan harus melawan. Hidup buruh! Saat ini kami berada di Sekretariat FSPKSB bersama kita Koordinator Departemen Pendidikan, Pengurus Pusat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, sekaligus Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerawang, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Selamat malam Bung Rusmita. Selamat malam. Apa kabar nih? Baik. Baik, sekarang kita lagi pengen ngomongin masalah THR. Iya. Menurut Bung Rusmita sendiri, menurut Bung Rusmita mengenai THR ini sendiri bagaimana sih? Ya, THR ya. Bicara THR adalah bicara tentang momentum Hari Raya Keagamaan. Terutama kita hari ini bicara tentang Hari Raya Idul Fitri. THR dilihat dari sisi regulasi, diatur melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Juga diatur lebih lanjut melalui Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Artinya bahwa THR sesuatu yang harus didapatkan berbentuk nominal uang yang harus didapatkan oleh kaum buruh yang diberikan oleh setiap pengusahanya. Dan THR itu sendiri manfaatnya untuk kaum buruh adalah bisa untuk meningkatkan atau untuk berbelanja di Hari Raya Idul Fitri. Sementara dampak terhadap ekonomi adalah ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi gara-gara atau akibat THR yang diberikan terhadap kaum buruh tadi. Karena si kaum buruh yang menerima THR pasti dengan sadar mereka akan membelanjakan THR itu untuk kebutuhan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri itu sendiri. Ya, kan tadi secara aspek regulasi dan ketentuan hukum ini kan sudah diikat di Undang-Undang 13 dan Permenaker. Nah, tapi kan hari ini di tahun 2020 ini terjadi polemik yang sangat besar mengenai THR sendiri. Menurut Bu Rusmita sendiri mengenai situasi saat ini tuh bagaimana? Ya, bahwa kemudian kita tahu hari ini dunia dan juga termasuk di dalamnya ada Indonesia, hari ini sedang dilanda yang namanya wabah pandemi virus corona atau COVID-19. Akan tetapi, ketika bicara masalah THR, ini bukan bicara tentang hari ini. Tapi ini bicara tentang hari-hari sebelum hari ini, bulan-bulan sebelum hari ini. Di mana keuntungan perusahaan setiap bulannya pasti didapatkan. Dan di mana dalam aturan manajemen yang namanya THR itu sudah disiapkan jauh-jauh hari, bahkan sudah dihitung secara matang. Artinya, kalaupun hari ini banyak perusahaan nakal yang menggunakan momentum untuk kemudian mengurangi, menyicil atau bahkan tidak membayar THR, itu adalah kesalahan mutlak yang dilakukan oleh pengusaha. Itu jadi jelas kan, kita acuannya adalah regulasi yang berlaku di negara ini. Ya, kondisi mengenai banyak dari perusahaan yang tadi disebutkan Bu Rusmita adalah
banyak perusahaan yang memanfaatkan momentum dari COVID-19 ini. Ini kan tidak sekonyong-konyong terjadi. Ini kemarin keluar surat edaran yang dikeluarkan oleh Menaker. Nah, dari kacamata seorang koordinator Departemen Pendidikan dan sekaligus juga Ketua Umum FSP-Kasbi menanggapi surat Menaker yang sangat cacat hukum ini, menurut Bung Rusmita sendiri seperti apa? Menaker ini sebetulnya dia tidak paham atau kurang peka terhadap keadaan hari ini, di mana atau bahkan dia tidak tahu tentang hakikat tunjangan hari raya itu sendiri. Karena seharusnya secara logika Menaker tidak akan mungkin mengeluarkan surat edaran seperti itu. Yang harus dikeluarkan surat edaran oleh Menaker adalah tentang batas waktu keterlambatan atau batas waktu akhir dari pembayaran THR itu sendiri. Bukan kemudian dalam situasi hari ini Menaker memberikan celah untuk perusahaan menyicil atau bahkan bisa mengurangi gitu kan. Ini kan kesempatan seperti itu yang kemudian bisa membahayakan kaum buruh. Karena perilaku dari pengusaha-pengusaha tadi banyak yang diantaranya menggunakan momentum ini hanya untuk kepentingan si pengusaha itu sendiri. Jadi artinya kritik terhadap Menaker adalah kebijakan mengeluarkan surat edaran yang sudah dikeluarkan itu menurut saya adalah sesuatu yang salah, konyol, dan tidak tepat untuk persoalan-persoalan yang terjadi yang menimpa kaum buruh hari ini. Oke, baik. Tadi kan sudah kita menanggapi, tadi Bung Rusmita bilang bahwa ini surat edaran ini adalah konyol dan sangat tidak masuk akal. Nah, sekarang menurut Bung Rusmita sebagai Ketua Umum FSP-Kasbi, seruannya mengenai SE Menaker ini, apakah memang harus kita cabut atau seperti apa sebagai Ketua Umum FSP-Kasbi? Iya, pertama, Menaker harus segera memperbaiki surat edaran yang sudah dikeluarkan. Itu yang pertama, karena itu udah salah lah, tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua juga, ini kaum buruh yang ada di Indonesia juga tidak boleh diam, tidak boleh asal menerima. Tetap harus melawan, tetap harus meminta hak yang sudah diatur oleh undang-undang atau menuntut hak yang sudah diatur undang-undang. Tidak boleh terjebak dalam situasi kondisi pandemi ini. Karena dari THR itu minimal mereka bisa hidup untuk melakukan atau ada kondisi nyaman ketika menghadapi hari raya ini. Tidak lagi bicara tentang bagaimana tentang waktu kisah keluarga dan sebagainya. Sementara kalau THR-nya tidak dapat, dicicil atau dan lain sebagainya, ini kan situasi yang sangat merugikan kaum buruh. Oke, Bu Rusmita, tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai THR, dan sekarang kami minta closing statement mengenai tunjangan hari raya yang tahun ini menjadi polemik. Kita harus seperti apa? Baik. Jadi intinya adalah bagaimana pemerintah mendengar jeritan rintihan kaum buruh, melihat secara fakta-fakta di lapangan apa yang terjadi pada kaum buruh itu sendiri berkenaan dengan pendapatan dia dalam tunjangan hari raya ini. Bahwa namanya tunjangan hari raya Idul Fitri atau keagamaan itu sangat dibutuhkan sekali oleh kaum buruh. Jadi harapannya pemerintah segera memberikan ketegasan. Ini saatnya pemerintah hadir dalam situasi kondisi di mana kaum buruh yang notabene adalah rakyat Indonesia sedang dilanda kegelisahan, kegalauan karena perilaku dari pengusaha-pengusaha yang mencoba memainkan atau bermain dalam situasi COVID-19 ini. Itu aja mungkin.